ada dialog yang sangat menarik antara Ustadz Nuruddin LCMA Tamatan Mesir dengan Ustadz Baraya. Ustadz Baraya ini mengatakan tak perlu sains kalau kajiannya tentang iman, tak perlu sains. Sedangkan Ustadz Nuruddin mengatakan perlu sains, dikaitkan dengan agama berdasarkan ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang punya sains, punya ilmu, orang beriman. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan yang punya sains, berilmu. Amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu, bukan hanya beriman tanpa ilmu. Yang Baraya ini, guru gembul, mengatakan iman itu terputus dengan ilmu. Ketika ilmu tidak berdaya, tidak bisa menjawab, imanlah yang menjawab. Ustadz Nuruddin mengatakan harus bersamaan iman itu dengan ilmu. Jadi ilmu ini memberi jalan terhadap iman yang terkandung di dalam jiwa manusia. Keduanya adalah saling melengkapi. Nah, ini menarik. Dari situlah munculnya pertanyaan, kalau begitu Tuhan menciptakan manusia ini tujuannya apa? Maka dijawab oleh Ustadz Nuruddin, katanya tak boleh kamu menanyakan apa tujuannya. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ambil saja intinya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau mau mencari hikmahnya boleh. Apa hikmahnya Allah menciptakan manusia, langit dan bumi? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan. Kok banyak penderitaan? Penderitaan itu hanya ujian sementara. Ar-Rahimnya itu nanti di akhirat. Nah, ini menarik diskusinya. Lalu orang-orang sekuler itu bagaimana? Katanya tidak apa-apa. Sementara orang-orang sekuler itu berpikir, tapi dia jangan berhenti. Berpikirlah terus-menerus. Sebagaimana katanya Muhammad Al-Ghazali, mantan rektor Al-Azhar Mesir, mengatakan kamu dekatilah orang-orang yang berpikir sekalipun dallun, sekalipun berpikirnya itu tersesat. Tapi jangan cukup di situ, teruslah berpikir, nanti dia akan kembali. Ya'udu ilallah, orang yang berpikir itu ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Nah, itu terjadi pada Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi itu jarang terjadi pada orang-orang sekuler modern seperti Nurcholish Madjid umpamanya. Memang Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Ulil Absir Abdallah, kemudian siapa itu yang ketua BPIB itu, kepala BPIB, itu adalah orang-orang yang sekuler. Dalam perjalanan kemungkinan ujung-ujungnya nanti dia akan kembali kepada Allah. Sayaudu, dia akan kembali kalau dia terus berpikir. Kenapa? Karena manusia ini semata-mata menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan siapa yang akan menjadi
penduduk Korea Selatan, di mana Korea Selatan orang bunuh diri itu banyaknya 13.000 orang per tahun. Juga atas takdir Allah, kenapa seseorang itu menjadi penduduk Swedia. Swedia adalah suatu negara sekuler yang ateis, yang sangat kuat memegang hak asasi manusia, sehingga dia mengatakan hak bunuh diri itu adalah hak asasi manusia. Masya Allah. Hak bunuh diri itu katanya adalah hak asasi manusia. Masya Allah. Padahal itu salah. Hak bunuh diri itu bukan hak asasi manusia. Manusia tidak punya hak untuk bunuh diri. Kenapa? Karena diri manusia ini bukan milik manusia. Diri manusia adalah milik Sang Pencipta. Jadi jangan dipotong tangan kita sendiri seenaknya kita. Jangan bunuh diri kita seenaknya kita. Tidak boleh. Karena diri kita, termasuk seluruh tubuh kita, tangan, kaki, hidung, itu amanah Allah, akan diminta pertanggungjawaban kepada kita nanti di akhirat. Akan diminta pertanggungjawaban. Tanganmu kamu gunakan untuk apa? Otakmu kamu gunakan untuk apa? Memang kita tidak minta-minta. Ya Allah, beri aku otak, beri aku tangan. Tidak ada kita minta-minta. Diberikan begitu saja oleh Allah. Nah, secara lahiriah kita tidak tahu apa yang terjadi di alam batin. Di alam roh kita sudah bersyahadat. Di alam roh kita sudah berjanji sami'na wa ata'na. Itu kita tidak tahu. Cuma kita tahu setelah lahir ke dunia kita sudah punya otak, sudah punya tangan, kaki. Nah, itu adalah amanah Allah menurut agama, terutama agama Islam. Nah, karena sudah ada, tinggal menjalankan saja lah. Ibarat mobil sudah ada lampunya, sudah ada minyaknya, tinggal menjalankan saja. Kita sebagai supir bertanggung jawab menjalankan mobil itu atas amanah Allah. Dijalankanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan merusak mobil itu. Mobil itu bukan milik kita, bukan milik si sopir. Mobil itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya diri kita ini mobil, nah ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dirusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, manusia di dunia ini yang paling penting adalah bersyukur. Jadi orang menanyakan, kenapa ya aku diciptakan oleh Allah? Aku tidak minta diciptakan. Nah, ini ciri-ciri orang ini tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau relakan hidungku ini untuk menempuh udara untuk kehidupan ini. Kemudian aku diberi penglihatan yang bersih, jernih. Terima kasih ya Allah, akan kupakai hidung ini untuk menghirup udara semampunya aku sesuai dengan janjimu padaku. Mata ini akan kupakai sebaik-baiknya dan aku pelihara. Kalau sakit akan kuobati. Terima kasih ya Allah, aku akan memakai hidungku, tanganku, kakiku, otakku semampuku saja. Sampai di mana Allah akan memberikan jatah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Bismillah tawakkalna billah.
tawakkalna billah. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, kalau kita mau menjadi orang beragama dengan benar, seluruhnya harus disyukuri. Kalau kita sudah bersyukur, tidak ada pertanyaan, kenapa aku diciptakan di dunia ini? Aku tidak minta dilahirkan oleh ibuku, dan aku tidak minta dilahirkan kepada Tuhan di dunia ini. Takkan ada ungkapan seperti itu. Ungkapan seperti itu hanya ungkapan orang yang putus asa. Masya Allah.